Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas materi trigonometri sudut berelasi. Pembahasan sebelumnya tentang konsep dasar trigonometri menjadi materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum memasuki materi trigonometri sudut berelasi. Terutama, kalian harus hafal nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Nah, untuk kalian yang sudah hafal, mari kita lanjutkan ke materi trigonometri sudut berelasi. Dimulai dari menuliskan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Trigonometri membanding sisi segitiga siku-siku. Tuliskan 0, 30, 45, 60, serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0. 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja. Tangan sinus dibagi kosinus. Plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Jadi materi prasyaratnya ini harus hafal. Oke, kemudian kita akan bahas kuadran. Kita sudah pernah bahas kuadran ya. Ini berarti 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita berhasil menghafalkan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Nah, sedangkan untuk satu putaran penuh itu ternyata kan jumlah derajatnya ada 360 derajat. Berarti masih banyak sudut-sudut lainnya yang nilai-nilai perbandingan trigonometrinya belum kita hafalkan. Oleh karena itu, di sini ada pembahasan trigonometri sudut berelasi yang tujuannya adalah agar kita bisa menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri di sudut-sudut lainnya di semua kuadran. Nah, seperti kita ketahui bahwa daerah antara 0 derajat sampai 90 derajat ini kan disebut kuadran 1. Dari 90 derajat sampai 180 derajat ini disebut kuadran 2. Kemudian dari 180 derajat sampai 270 derajat ini disebut dengan kuadran 3. Dari 270 derajat sampai 360 derajat ini disebut dengan kuadran 4. Ada banyak sekali nilai-nilai perbandingan trigonometri yang harus kita bisa tentukan nilainya. Nah, nanti kita akan tentukan nilainya dengan cara kita relasikan dengan nilai-nilai perbandingan trigonometri kuadran 1 yang sudah kita hafal. Seperti itu. Nah, menentukannya dengan rumus relasi sudut di berbagai kuadran. Oke, kemudian ada beberapa poin penting yang harus dipahami ya. Ketika kita menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, kita kan mengambil sebuah sudut di kuadran 1 ya. Katakanlah ini misalnya sudut alfa. Nah, sudut alfa ini kita tentukan nilai sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangennya dengan cara menarik garis tegak lurus ya ke sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya, kita bisa sebut seperti itu. Nah, berarti kan kita sebut ini sisi depan ya. Sisi depan, ini sisi miring, ini sisi samping. Ya, ini menjadi segitiga siku-siku. Selain depan, miring, samping, istilah sisi-sisi ini kalau kita pandang sebagai sumbu X, nah maka samping ini kita sebut sebagai X ya. Kemudian untuk yang sejajar dengan sumbu Y ini ya, garis yang tegak, bisa kita sebut sebagai sisi Y. Nah, untuk sisi miring, ini bisa kita sebut R. Ya. Karena kan kalau misalnya dia berupa lingkaran, dia kan jari-jari ya, jaraknya atau radiusnya. Nah, fokus di kuadran 1 ya, kita tentukan sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, ataupun kebalikannya ya, dari sin, kebalikannya itu kosek alfa, sekan alfa, tangen alfa. Kita mau tentukan dia bernilai positif atau negatif. Oke, sin demi ya, depan per miring atau Y per R ya. Oke, ternyata nilainya adalah positif kan? Positif
tetap positif. Karena kan kalau untuk sumbu X ini kan dia kan dari sini ya, ini kan bernilai positif ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang ke kiri ini kan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk sumbu Y sendiri kan kita tahu nih. Untuk yang bagian atas ini dia bernilai positif. Kalau yang ke bawah sini, ini bernilai negatif. Nah, jadi kalau di kuadran 1 tentu saja sumbu Y-nya positif, sumbu X-nya positif. Maka untuk jarak, ini kan jarak selalu positif ya. Jadi kalau kita lakukan perbandingan sin, depan per miring, ternyata hasilnya adalah positif. Kemudian bagaimana dengan kosinus? Ya karena di sini positif semua, maka positif semua nilainya. Coba kosinus, cos sami X per R ya, positif. Tan desa Y per X, positif juga. Nah, untuk kosek kan kebalikan dari sin ya, berarti ini R per Y. Sekan kebalikan dari cos, R per X. Tangen kebalikan dari tan, X per Y. Semua nilai-nilai perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Jadi perlu kita ingat di sini bahwa untuk di kuadran 1 semua nilai-nilai perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Semua positif. Nah, bagaimana untuk yang di kuadran 2? Nah, di kuadran 2 juga kita bisa menganalisis tandanya dengan kita mengambil sudut di kuadran 2. Seperti ini ya. Kita ketahui bahwa kuadran 2 itu Y-nya positif, X-nya negatif. Berarti kita bisa tentukan di sini untuk X-nya panjangnya negatif X. Untuk Y-nya panjangnya adalah positif Y. Kalau untuk jarak atau jari-jari itu selalu positif ya. Nah, maka kita bisa analisis di sini untuk sinus di kuadran 2. Sin itu berarti ini sisi depan, ini sisi miring ya. Y per R ya. Positif, positif. Berarti untuk sin nilainya positif. Kemudian cos sami sisi samping per sisi miring. Negatif X per R. Berarti untuk cos itu negatif. Kemudian untuk tangen desa depan per samping Y per negatif X. Berarti tangen juga negatif nilainya. Gimana kalau kosek? Kosek kan kebalikan dari sin. Positif, positif. Berarti kebalikannya tetap positif. Kalau kosinus negatif berarti sekan juga negatif. Berarti R per negatif X. Dan untuk tangen Y per min X berarti maaf ya, ini kotangen maksudnya. Berarti ini kotangen negatif X per Y. Nah, kita lihat di sini ternyata untuk kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan kebalikan dari sin, yaitu kosek. Ya, sedangkan yang lainnya negatif. Nah, di sini kalian harus ingat ya, berarti untuk di kuadran 2 di sini hanya sin yang positif. Berarti nanti kosek positif karena kebalikan dari sin. Sedangkan untuk kosinus, sekan, tangen, dan kotangen nilainya di kuadran 2 ini negatif. Ingat ya, kuadran 1 semua positif. Sin, kos, tangen semua positif. Kuadran 2 hanya sin dan kebalikan dari sin, yaitu kosek yang positif. Lain dari itu nilainya negatif. Oke, kemudian kuadran 3. Kita bisa ambil sudut lagi di kuadran 3. Alfa. Berarti kita ketahui untuk di kuadran 3 nilai X-nya itu negatif. Berarti negatif X. Nah, kemudian untuk nilai Y-nya ini negatif juga. Karena di kuadran 3 ya. Berarti Y negatif. Sedangkan untuk R ini positif ya, karena dia jarak selalu positif. Oke, kita analisis sinnya di kuadran 3. Sin demi depannya ini ya, min Y. Miringnya R, berarti min Y per R. Oke, sin negatif. Nah, berarti kebalikan dari sin tetap negatif ya, R per min Y. Kemudian untuk kosinus, cos sami, berarti sisi samping per sisi miring. Min X per R, negatif. Kemudian untuk kebalikannya juga, sekan, berarti negatif juga. Nah, sedangkan untuk tangen, tan desa ya, depan per samping, berarti min Y per min X. Di sini perhatikan,
negatif dibagi negatif ya. Berarti kan negatif bagi negatif menjadi positif. Berarti menjadi Y per X ya, atau min Y per X itu menjadi positif. Berarti kalau gitu kotangan juga sama positif juga, min X per min Y. Nilainya positif ini. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk kuadran 3 nilai perbandingan trigonometrinya positif hanya untuk tangen dan kebalikannya, yaitu kotangen. Sedangkan untuk sinus dan kosinus dan kebalikannya nilainya negatif. Ya, catat ya. Berarti di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Tangen yang positif. Kemudian untuk kuadran 4 sama caranya. Kita ambil sudut alfa. Nah, berarti ini sisi depannya sumbu Y negatif, kemudian sisi sampingnya sumbu X positif, dan jari-jarinya adalah positif. Sinnya demi, berarti min Y per R negatif. Kemudian kosekan, kalau sin negatif berarti kosekan juga negatif, R per min Y. Nah, kemudian untuk kosinus, cos sami, oke, X per R. Ternyata cos positif. Berarti kalau kosinus positif, sekan juga positif. Kebalikannya, R per X. Kemudian untuk tangen tan desa. Desa, berarti min Y per X ya. Negatif. Berarti ini juga negatif. Oke, kita lihat di sini ternyata yang positif hanya kosinus. Hanya kosinus. Berarti untuk di kuadran 4 yang positif adalah kosinus. Ya, semoga bisa dipahami karena ini sangat penting. Kuadran 1 semua bernilai positif. Kuadran 2 sin yang nilainya positif. Kuadran 3 tangen yang nilainya positif. Dan kuadran 4 adalah kosinus yang positif. Biasanya untuk menghafalnya ini dibuat kalimat. Kalau dulu waktu sekolah guru saya mengajarkannya untuk menghafalkan tanda-tanda di semua kuadran ini menggunakan kalimat semua sindikat tangan kosong. Semua positif di kuadran 1, sin positif di kuadran 2, tan positif di kuadran 3, kos positif di kuadran 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Semua sindikat tangan kosong. Atau ada lagi kalimat yang saya suka. Ada yang membuat kalimat semanis cinta tanpa kosmetik. Semanis cinta tanpa kosmetik. Memang kan kalau misalnya tanpa kosmetik itu biasanya manis ya. Nah, saya setuju dengan kalimat ini nih. Jadi semanis berarti semua positif. Cinta, sin yang positif. Tanpa, tan yang positif. Kosmetik, kos yang positif ya. Jadi di sini kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 kos yang positif gitu. Oke, kemudian yang perlu diingat lagi adalah ketika kita menggunakan sumbu X ya, di sumbu X ini ada pembatas kuadran 0 derajat, 360 derajat, dan 180 derajat ya. Jadi kalau kita nanti gunakan sumbu X, artinya kita menggunakan patokan sudut-sudut ini ya, 180, 0, dan 360. Ini berarti kalau misal kita menggunakan sumbu X, maka rumusnya nanti tetap. Kemudian apabila kita menggunakan patokannya sumbu Y ini maksudnya kita gunakan patokan pembatas kuadran 270 derajat dan 90 derajat, ya, maka nanti berubah. Ingat dulu aja, sumbu X tetap, sumbu Y berubah. Ini ya, sumbu X tetap, sumbu Y berubah. Nanti untuk rumus relasinya kita akan menggunakan 90 plus apa, 90 min apa, 180 min apa, 270 min apa, 360 min apa, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini perlu dipahami juga untuk di kuadran ya. Untuk di kuadran 1 kan rentangnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk di kuadran 1 ini kita bisa gunakan istilah 90 derajat min alfa. Kan kita tahu nih kalau misalnya nilai 0 sampai 90 derajat itu kan kuadran 1. Nah, kalau misalnya 90 derajat dikurangi sedikit sudut, kan dia jadi sudut lancip. Berarti bisa dikatakan istilah lain dari kuadran 1
adalah 90 derajat min alfa. Kuadran 1 berarti ada 90 derajat min alfa. Oke, sekarang kalau kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu lebih dari 90 derajat. Berarti kita bisa katakan 90 derajat ditambah sudut alfa. Nah, berarti ini artinya ini kuadran 2. 90 derajat tambah alfa. Kemudian untuk di kuadran 2 berarti ada dua macam. Pembatas kuadrannya kan ada dua. Ada 90 derajat, ada 180 derajat. Nah, kita bisa juga gunakan patokan 180 derajat. Berarti untuk kuadran 2 ini berarti 180 derajat dikurangi alfa ya. Berarti ini artinya kuadran 2. Berarti di kuadran 2 ada dua macam ya. Untuk kuadran 2 ini kita bisa gunakan dua patokan. Menggunakan sumbu Y atau menggunakan sumbu X. Ya, kalau menggunakan sumbu Y berarti kita gunakan 90 derajat plus alfa. Tetapi kalau kita menggunakan patokan sumbu X, maka kita gunakan 180 derajat min alfa. Nah, maka tadi di sini sumbu X tetap, sumbu Y berubah, nanti kita akan pahami berikutnya ya. Kemudian untuk kuadran 3 itu pembatasnya 180 dan 270. Berarti kita bisa gunakan kedua patokan ini. Kalau misalnya kita gunakan 180 derajat, berarti kuadran 3 bisa kita sebut sebagai 180 derajat ditambah alfa. Kemudian apabila kita menggunakan patokan 270 derajat, berarti menjadi 270 derajat min alfa. Untuk di kuadran 4 juga sama, berarti kuadran 4 berarti karena ini patokannya 270, berarti 270 plus alfa. Kemudian 360 derajat min alfa. Nah, kalau misalnya ke sini lagi, ke kuadran 1 lagi, berarti kan lebih dari satu putaran. Berarti bisa saja kita sebut 360 derajat plus alfa. Tapi itu kalau lebih dari satu putaran. Nah, untuk satu putaran, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 relasi yang bisa kita gunakan. Nah, konsep ini yang nanti akan kita pergunakan untuk membahas materi trigonometri sudut berelasi. Nah, bagi yang masih bingung pembahasan ini, kalian silahkan pahami terlebih dahulu sampai paham. Oke, selanjutnya kita akan bahas rumus relasi sudut di kuadran 1. Perhatikan di sini rumusnya adalah sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, rumus-rumus ini harus kalian pahami dan kalian hafalkan. Kalau misalnya kita paham, pasti mudah hafal. Saya tulis lagi ya. Katanya untuk rumus relasi sudut di kuadran 1 itu ada sin 90 derajat min alfa, maka nanti sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, untuk menghafalkannya cukup pahami bahwa untuk kuadran 1 ini menggunakan relasi 90 derajat min alfa. Semuanya 90 derajat min alfa. Dari mana ini? Nah, dari sini tadi. Bahwa di kuadran 1 itu bentuknya 90 derajat min alfa. Kemudian kenapa sin 90 derajat min alfa menjadi cos alfa? Cos 90 derajat min alfa menjadi sin alfa. Tan 90 derajat menjadi kotangen alfa. Artinya di sini ada perubahan ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Nah, alfanya sendiri tentu saja diambil dari ini ya. Pengurangan dari 90 derajatnya. Jadi di sini fokusnya di kuadran 1 itu ternyata ada perubahan. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangen. Kenapa ini berubah? Karena tadi sudah dijelaskan. Kalau menggunakan patokannya sumbu X, maka tetap. Tapi kalau kita menggunakan patokan sumbu Y, dia berubah. Kalau misalnya tetap tuh gimana? Oh, berarti kalau tetap, sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Tetapi karena untuk rumus relasi sudut di kuadran 1 ini menggunakan patokan sumbu Y ya. Perhatikan 90 derajat ini kan sumbu Y.
Berarti kalau sumbu Y ada 90 derajat dan 270 derajat. Nah, ketika kita menggunakan relasi 90 dan 270, itu nanti akan berubah. Berubahnya selalu. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangen. Jadi yang perlu dihafalkan oleh kalian adalah apabila menggunakan patokan sumbu Y, berarti berubahnya sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Seperti itu. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangen. Nah, nanti rumus ini akan kita pergunakan untuk menentukan relasi sudut di kuadran 1. Nah, bagaimana untuk kosekan, sekan, dan kotangen? Nah, berarti relasinya mengikuti untuk sin, cos, dan tangen. Berarti kan ini kosekan 90 derajat min alfa, berarti kalau misalnya ini sin, kan kebalikannya kosek. Berarti kalau ini cos, kebalikan dari cos, berarti menjadi sekan alfa. Kemudian untuk sekan berarti kan ini juga mengikuti yang ini ya, baris kedua, cos. Karena cos kan kebalikannya adalah sekan. Berarti sekan 90 derajat min alfa sama dengan, nah kalau ini cos menjadi sekan, berarti ini sin menjadi kosekan alfa. Nah kemudian untuk kotangen juga sama. Berarti kotangen 90 derajat min alfa sama dengan tan jadi kotangen, berarti kotangen menjadi tangen alfa. Nah, jadi kalau untuk bentuk kosekan, sekan, dan kotangen, karena dia merupakan kebalikan dari sin, cos, tangen, nanti tinggal mengikuti bentuknya. Nah, jadi yang wajib dipahami yang ini. Ingat ya, untuk kuadran 1 menggunakan patokan 90 derajat, artinya sumbu Y. Maka dia ada perubahan, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangen. Untuk sin 90 derajat min alfa ini nilainya akan sama dengan kosinus ini nih, alfa ini. Cos 90 derajat min alfa ini akan sama nilainya dengan sin yang sudut ini, sudut alfanya. Tan 90 derajat min alfa akan sama dengan nilai kotangen alfa ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk relasi sudut di kuadran 1 ini saya akan kasih contoh ya. Misalkan sin 30 derajat. Nah, untuk sin 30 derajat ini kuadran 1 kan kita menggunakan patokan 90 derajat min alfa. Nah, berarti sin 30 derajat bisa kita ubah menjadi bentuk sin 90 derajat dikurangi alfa. Berarti kalau 90 min alfa supaya jadi 30, kan berarti alfanya adalah 60 ya. Ini kan sin 30, ini sin 30 ini segini. 90 dikurangi 60. Jadi sin 30 derajat bisa kita ubah bentuknya menjadi sin 90 derajat dikurangi 60 derajat. Atau kalau misalnya dikurangi berapa ya? 90 dikurangi 30 aja. Berarti 90 kurangi 30 kan 60. Jadi sin 90 min alfa. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan patokan 90 derajat, berarti sin berubah jadi apa? Berubah jadi cos. Ya, ingat, kalau cos berubah jadi sin. Tangen berubah jadi kotangen. Ya, berarti sin berubah menjadi cos. Cos apa? Cos ini nih, cos alfanya. Berarti menjadi cos 60 derajat. Nah, jadi berarti sin 30 derajat ini nilainya akan sama dengan cos 60 derajat. Oke, kita buktikan ya. Sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat setengah nilainya. Kemudian cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat, cos 60 derajat juga setengah. Maka terbukti ya, bahwa sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Artinya, sin 30 derajat di kuadran 1 ini memiliki relasi dengan cos 60 derajat, yaitu mempunyai nilai yang sama. Berarti kita bisa juga merelasikan setiap sudut yang ada di kuadran 1 dengan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Ada nilai yang sama ternyata. Oh, berarti sin 0 nanti nilainya sama dengan cos 90 gitu ya. Sin 0 nilainya sama dengan tan 0. Seperti itu. Ini yang dinamakan trigonometri sudut berelasi. Misalnya ini contoh yang ke-1. Contoh yang kedua, cos 0 derajat. Nah, kalau kita mau menentukan relasinya, berarti cos 0 ini kan karena dia ada di kuadran 1, berarti kita gunakan relasi 90 derajat min alfa. Supaya jadi 0, berarti 90 derajat kan? Cos 0, cos 0. Cos ini kalau kita menggunakan patokan sumbu Y, berarti berubah. Berarti cos menjadi sin. Seperti itu. Berarti sin apa? Sin alfa ini. Berarti 90 derajat. Oh, berarti cos 0 derajat nilainya akan sama dengan sin 90 derajat. Cos 0 derajat 1.
sin 90 derajat 1. Oke. Cos 0 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nah, itulah rumus relasi sudut di kuadran 1. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Dan semua nilainya positif ya. Sinnya positif, cosnya positif, tannya positif. Karena di kuadran 1 semua nilainya positif. Kemudian untuk rumus relasi sudut di kuadran 2. Oke, di kuadran 2 ternyata di sini kan ada dua macam ya. Kita bisa menggunakan patokan 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa. Untuk rumus relasi sudut di kuadran 2, apabila sin 90 derajat plus alfa berarti ya, karena dia kuadran 2. 90 derajat plus alfa, maka berubah ya. Kalau kita menggunakan 90 derajat, sin menjadi cos. Oke. Jadi cos alfa, kemudian untuk cos 90 derajat plus alfa, 90 sungguh ya, cos berubah menjadi sin, berarti menjadi sin alfa. Kemudian untuk tangen berubah menjadi kotangen alfa. Sin berubah jadi cos berubah jadi sin, tangen berubah jadi kotangen. Namun di kuadran 2 ini harus selalu diingat. Kuadran 2 katanya yang positif hanya sin. Berarti yang lainnya negatif. Yang ini sin ya. Berarti yang positif hanya ini, sin menjadi cos. Untuk cos menjadi negatif sin. Untuk tangen menjadi negatif kotangen. Perhatikan lagi rumusnya. Ya, hanya sin yang positif karena dia berada di kuadran 2. Nah, untuk kosekan, sekan, dan kotangen ini mengikuti bentuk ini. Berarti kosek 90 derajat plus alfa sama dengan sin kosek. Berarti cos sekan. Sekan berarti sekan 90 derajat plus alfa sama dengan, berarti ini kan cos sekan. Berarti ini sin kosek. Berarti kosek alfa. Ini juga karena sinnya negatif, berarti ini juga negatif nilainya. Kemudian untuk kotangen, tan kotangen. Kotangen menjadi tan. Karena ini negatif juga negatif nilainya. Nah, jadi ini yang kita hafalkan ya. Karena kalau untuk kosekan, sekan, dan kotangennya mengikuti. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Tangen 90 derajat plus alfa sama dengan min kotangen alfa. Kemudian untuk kuadran 2 ternyata kan ada dua macam ya. Bisa 90 derajat plus alfa ataupun 180 derajat min alfa. Sin kuadran 2. Kuadran 2 adalah 180 derajat min alfa. Nah, ternyata 180 derajat ini tidak berubah ya, tetap sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tan 180 derajat min alfa sama dengan tan alfa. Tidak berubah ya, atau tetap. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Jadi sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tan 180 derajat min alfa sama dengan tan alfa. Jadi dia tetap ya. Ingat, apabila patokannya sumbu X tetap. Lihat, 180 derajat itu pada sumbu X ya. 0 dan 360 derajat. Jadi nanti dia tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen mengikuti bentuk ini. Oke, berarti ini yang perlu dihafal. Nah, untuk rumus relasi sudut di kuadran 2 kita bisa menggunakan dua rumus relasi sudut. Menggunakan 90 derajat plus alfa atau menggunakan 180 derajat min alfa. Oh iya, jangan lupa. Sama seperti ini ya, karena dia di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Sin yang positif. Berarti cos negatif, tangen negatif. Ya, seperti ini. Nah, di akhir kita harus menentukan tanda. Contoh, tentukan nilai dari sin 120 derajat misalnya. Kalau kita diminta menentukan sin 120 derajat, tentu saja kita belum hafal. Karena yang baru kita hafalkan baru sampai kuadran 1, dari 0 sampai 90 derajat. Nah,
Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut lain, selain sudut istimewa di kuadran 1, kita bisa gunakan relasi sudut. Kita relasikan dengan sudut-sudut ini yang sudah kita hafal. Nah, perhatikan di sini, sin 120 derajat itu posisinya ada di kuadran 2 kan? Berarti kita bisa menggunakan relasi 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa. Misal kalian pengen yang mana nih? Boleh. Mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Cuma yang perlu diingat adalah ketika menggunakan 90 berubah ya. Ketika menggunakan 180 tetap. Misal kita mau pakai relasi yang ini, 90 derajat plus alfa. Kita ubah bentuknya menjadi sin 90 derajat plus alfa. Nah, plus berapa supaya jadi 120? Kurangkan saja ya supaya mudah. 120 dikurangi 90. Oh, 30. Maka kalau kita gunakan patokan 90 kan berubah ya, sin menjadi cos. Berarti menjadi cos alfa, alfanya 30 berarti menjadi cos 30 derajat. Berapa nilai cos 30 derajat? Hafalkan bahwa cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berarti nilai dari sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Positif atau negatif nilainya? Kita cek sin kuadran 2. Di kuadran 2 sin positif, berarti nilainya positif setengah akar 3. Contoh nomor 2, tentukan nilai dari cos 150 derajat. Nah, berarti cos 150 derajat ini kita ubah bentuknya menjadi cos 150 derajat itu kuadran berapa? Oh, kuadran 2 ya, karena kurang dari 180 derajat. Kalau tadi kita kan gunakan 90 derajat plus apa? Misalkan kita sekarang pengen menggunakan 180 derajat min alfa, ya berarti kan pakai rumus yang ini ya. Cos 180 derajat min alfa sama dengan negatif cos alfa. Ingat berarti cos 150 derajat diubah bentuknya menjadi cos 180 derajat min alfa. Min berapa supaya jadi 150? Tentu saja min 30 derajat. Nah, karena kita menggunakan patokan 180 derajat, berarti kan sumbu X ya. Berarti ini tetap ya, cos tetap menjadi cos. Maka menjadi cos 30 derajat. Ingat, kosinus di kuadran 2, tandanya periksa. Di kuadran 2 hanya sin yang positif, berarti untuk cos negatif. Berarti ini negatif cos 30 derajat. Kita lihat cos 30 derajat berapa nilainya? Oh, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Karena dia di kuadran 2, berarti nilainya negatif. Jadi, cos 150 derajat itu nilainya adalah negatif setengah akar 3. Nah, seperti itu. Rumus relasi sudut di kuadran 2. Selanjutnya, rumus relasi sudut di kuadran 3. Berarti kan kuadran 3, di kuadran 3 ada 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Sin 180 derajat plus alfa sama dengan karena menggunakan 180 derajat dan 180 derajat berada di sumbu X, maka tetap sin. Berarti menjadi sin alfa, kemudian untuk cos 180 derajat, cos tetap cos, berarti cos alfa, dan tangen tetap tangen. Jangan lupa tandanya. Di kuadran 3 yang positif adalah tangen, berarti yang positif adalah tangen, berarti sinus dan kosinusnya negatif. Atau boleh menggunakan relasi 270 derajat min alfa. Sin 270 derajat min alfa, berarti cos 270 derajat min alfa, tangen 270 derajat min alfa. Karena menggunakan 270 derajat atau sumbu Y, maka ada perubahan. Sin berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin. Tangen berubah menjadi kotangen. Jangan lupa tandanya. Di kuadran 3, tangen yang positif berarti sinnya negatif, cosnya negatif. Ya, sin dan cosnya negatif. Berarti untuk rumus relasi sudut di kuadran 3, kita bisa menggunakan dua macam rumus relasi sudut. Contoh, sin 225 derajat. Misalnya, sin 225 derajat ini bisa kita ubah bentuknya menjadi sin, terserah nih, misalkan pakai ini 180 plus alfa ya, berarti
180 plus apa supaya jadi 225 berarti 180 ditambah berapa? Atau 225 dikurangi 180 berarti 45 ya. Sin 180 derajat tambah 45 derajat. Nah, karena menggunakan patokan 180 berarti sin tetap sin ya. Berarti menjadi sin 45 derajat. Lihat tandanya. Di kuadran berapa 225? Kuadran 3. Ya, ingat di kuadran 3 yang positif adalah tangan. Sedangkan ini kan sin, berarti min sin 45. Sin 45 derajat sendiri kalau di kuadran 1, dia nilainya adalah setengah akar 2. Oh, berarti kalau adanya di kuadran 3 berarti menjadi negatif setengah akar 2. Nah, begitupun kita boleh menggunakan rumus yang ini ya. Maka menjadi sin 225 derajat kita ubah menjadi sin 270 derajat min alfa. Berarti 270 derajat dikurangi 45 derajat juga. Kalau menggunakan 270 derajat, ingat ya, berubah sin menjadi cos. Berarti ini menjadi cos 45 derajat. Cek tandanya. Kuadran 3, cos positif atau negatif? Tan yang positif, berarti cos negatif. Berarti kalau misalnya sin 225 derajat pakai sin 180 derajat plus apa jadinya sin 45. Tapi kalau pakai sin 270 derajat min apa jadinya min cos ya. Tapi tetap hasilnya ya. Cos 45 derajat sama ya, setengah akar 2. Jadi nilai sin 225 derajat negatif setengah akar 2. Jadi kalaupun pakai rumus ini ataupun ini hasilnya akan sama. Seperti itu rumus relasi sudut di kuadran 3. Selanjutnya rumus relasi sudut di kuadran 4. Pahami di sini kuadran 4. Kuadran 4 ada 2 buah relasi sudut ya. Kita bisa menggunakan patokan 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa. Nah, berarti sama saja seperti kuadran 1, 2, dan 3. Kalau dia menggunakan 270 derajat, maka berubah ya, karena 270 derajat itu sumbu ya. Sin menjadi cos, berarti cos alfa. Cos menjadi sin, berarti sin alfa. Tan berubah menjadi kotangen alfa. Kemudian perhatikan tandanya kuadran 4. Yang positif adalah cos. Cos yang positif berarti untuk sin negatif, untuk tan negatif. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen mengikuti bentuk ini ya. Kemudian untuk 360 min alfa, kalau menggunakan patokan sumbu X, artinya 360 derajat di sini, maka tetap sumbu X tetap. Sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Lihat tandanya, yang positif hanya cos. Yang positif hanya cos berarti sin negatif, tangen negatif. Berarti ini 2 buah rumus relasi sudut di kuadran 4. Contoh, sin 330 derajat. Oke, berarti bisa kita gunakan 2 buah rumus ya. Pilih salah satu. Misal menggunakan sin 270, berarti ditambah 60. Kalau gunakan 270, sin berubah menjadi cos. Jadi cos alfa 60 derajat. Untuk kuadran 4, sin bernilai negatif. Karena di kuadran 4 yang positif adalah kosinus. Nah, sin berarti negatif. Cos 60 derajat berapa nilainya? Ternyata cos 60 derajat setengah. Berarti karena ini di kuadran 4, maka menjadi negatif setengah. Begitupun kalau misalnya kita mau menggunakan sin 360 derajat min alfa. Berarti sin 330 derajatnya kita ubah menjadi sin 360 derajat dikurangi 30 derajat ya, 330. Ini kalau dikurangi juga 330. Maka karena kita menggunakan 360, sinnya tetap sin. Maka menjadi sin alfa, sin 30 derajat. Periksa tandanya. Sin di kuadran 4 negatif karena cos yang positif. Berarti negatif sin 30 derajat. Sin 30 derajat setengah, negatif sin 30 derajat berarti negatif setengah. Sama ya hasilnya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang trigonometri sudut berelasi. Kita sudah bahas rumus relasi sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di video berikutnya akan kita bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan trigonometri sudut berelasi. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.